Saya dengar dari tadi Pak Wali berani nggak? Berani. Wong Cirebon masa nggak berani? Ya alhamdulillah kalau berani. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan pesan khusus kepada Wali Kota Cirebon agar lebih aktif menyerap keluhan warga secara langsung melalui media sosial, khususnya TikTok. Pernyataan tersebut disampaikan Kang Deddy Mulyadi atau KDM, sapaan akrabnya, saat menghadiri rapat paripurna Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon yang digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Menurut KDM, di era digital saat ini, kepala daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan dari pejabat struktural semata. Ia menekankan pentingnya pemimpin daerah untuk langsung memantau kondisi warganya melalui media sosial. Jadi untuk itu caranya bagaimana kalau pemerintah kotanya ingin mengetahui detail urusan warga, mau tidak mau Pak Walinya harus bermedia sosial. Pak Wali tidak mungkin hanya mengandalkan laporan dari camat, lila Pak. Dari kepala dinas, lila Pak. Bagaimana? Pak Wali harus lihat dalam setiap hari TikTok apa yang diceritakan di kota Cirebon. Jangan sampai nanti semuanya ke KDM Pak. Pak KDM saya mau melahirkan, kayak kemarin di Cirebon mau melahirkan. Saya bilang giliran melahirkan kamu cerita sama saya, giliran bikin gak bilang-bilang. Ia bahkan menyarankan agar Wali Kota Cirebon memulai hari dengan membuka TikTok guna mengetahui permasalahan publik yang dihadapi warganya. Jadi Pak Wali tiap hari, setiap pagi bangun pagi buka TikTok. Pak Wali Cirebon, saya janda anak 3. Rumah meroboh biasanya Pak. Gitu. Yang berikutnya kalau sudah rumahnya dibangun, mohon saya dinikahi. Ya cocok lah anak 3 buat Pak Wali lah. Kalau saya nggak mau lah kalau janda. Ya ini canda. Untuk itu ini mau tidak mau sudah bermedia sosial. Kenapa? Karena hari ini publik itu bercerita langsung lewat akun pribadinya. Dan negara harus hadir untuk merespon setiap. Tak hanya itu, KDM juga mencontohkan bagaimana pemerintah harus tanggap dan cepat menyelesaikan persoalan warganya, salah satunya lewat pendekatan restoratif justice. Orang Garut yang nyuri motor, yang beli motor hasil curian. Akhirnya ditahan, meninggalkan anak 3 dan 1 lagi saat bayinya lahir dia ditahan. Kemudian saya coba untuk memfasilitasi, saya bilang ada namanya restoratif justice. Jadi orang membeli karena ketidaktahuannya, karena keinginannya pula motor untuk ngojek, itu adalah hal yang harus mendapat perhatian. Dan saya berkomunikasi dengan jajaran polisian dan Kejaksaan Agung, caranya satu Kang Deddy, yang punya motornya harus memaafkan. Saya mencoba untuk ngundang bertemu mahasiswa Unpad. Saya bilang, kamu memaafkan enggak? Saya enggak tega Pak lihat yang nerimanya. Kalau yang nyurinya sudah kebiasaan itu harus dihukum. Tapi yang belinya saya maafkan Pak. Ya sudah, mungkin minggu ini mereka sudah bisa bebas dengan restorasi justice. Ia juga mengusulkan agar Pemkot Cirebon memiliki tim khusus untuk menangani situasi darurat warga secara cepat, seperti halnya di negara-negara maju. Kita bisa memverifikasi, dan kemudian setelah itu Bapak bisa nyuruh RT Bapak untuk ngecek. Nih tolong di tempat kamu, ini ada yang teriak-teriak nggak punya beras, tolong cek. Pagi-pagi Bapak sudah perintah ke lurah-lurah untuk keliling warga menemuinya. Yang sebelah sini ternyata ada kubangan air, yang di sebelah sini ada jalan kemudian yang berlubang, sebelah sini ada pohon yang mau roboh, sebelah sini tiang listrik mau dengdek. Karena tugas wali kota seperti itu detil. Bila perlu nanti wali kota punya pasukan, punya panic button, yang kemudian nanti warga kalau darurat menghubunginya kemana. Dan kemudian aparatnya turun ke masyarakat, bawa baterai, bawa senter, nyenterin jendelanya. Itu mohon jendelanya terbuka, dikunci, dan itulah dilakukan di negara-negara maju. Kita ingin negeri ini seperti itu. Dalam kesempatan itu, KDM juga menyinggung soal transparansi anggaran. Ia mengapresiasi sikap terbuka wali kota dan jajaran SKPD dalam menyampaikan data publik. Jelas administrasinya. Ya Pak Wali ya. Dan saya dengar dari tadi Pak Wali berani nggak? Berani.
Wong Cirebon masa nggak berani? Ya alhamdulillah kalau berani. Termasuk Pak Wali berani anggaran datanya dibuka disampaikan pada publik? Berani. SKPD-nya banyak yang susah bilang berani. Ya, saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mari kita bersama-sama karena pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini hadir dalam segala hal, dalam berbagai tingkatan masalah.